Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1, kekakuan otot pada seluruh tubuh sehingga anggota gerak tubuh sulit untuk dibengkokkan disebut A. Ataksia, B. Cerebral palsy, C. Kram otot, D. Rigid, E. Atetoid. Nah, kekakuan otot itu rigid ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah D. Rigid. Adapun pembahasannya, kekakuan otot pada seluruh tubuh sehingga anggota gerak tubuh sulit untuk dibengkokkan, gerakannya sangat lambat dan kasar, berjalan seperti robot, serta tertatih-tatih. Ini adalah rigid. Nomor 2, tindakan berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain tanpa perangkat seperti tongkat atau kruk disebut A. Berlari, B. Mandiri, C. Ambulasi, D. Merangkak, E. Semua benar. Nah, ini ambulasi ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah C. Ambulasi. Adapun penjelasannya, ambulasi adalah tindakan berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain tanpa perangkat seperti tongkat atau kruk. Nomor 3, nama lain dari Duchenne atau pseudohypertrophy adalah A. Limb-girdle, B. Myotonic atrophy, C. Spina bifida, D. Cerebral palsy, atau E. Muscle dystrophy progressiva. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah E. Muscle dystrophy progressiva. Adapun penjelasannya, muscle dystrophy progressiva memiliki sebutan lain yaitu Duchenne atau pseudohypertrophy. Nomor 4, ketunaan yang terjadi pada saat peserta didik masih dalam kandungan dikarenakan kelainan gen, kromosom, dan sejenisnya disebut A. Cacat bawaan, B. Infeksi orang tua, C. Gangguan metabolisme orang tua, D. Cacat saat lahir, E. Cacat yang disebabkan oleh orang lain. Jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, cacat bawaan. Adapun penjelasannya, cacat bawaan atau congenital abnormalities yaitu ketunaan yang terjadi pada saat peserta didik masih dalam kandungan atau prenatal dikarenakan adanya kelainan gen, kromosom, dan sejenisnya. Nomor 5, ciri-ciri sifat dari distrofia musculorum progresif adalah A. Ditularkan melalui kontak fisik, B. Ditularkan oleh virus dan didapatkan dari keturunan atau bawaan, C. Tidak menular tetapi dapat diturunkan dari orang tua, D. Tidak menular dan tidak dapat diturunkan dari orang tua, E. Semua jawaban salah. Jawaban yang tepat adalah C ya teman-teman, tidak menular tetapi dapat diturunkan dari orang tua. Memang ini bukan suatu penyakit jadi tidak menular, tetapi ini bisa jadi keturunan atau gen
dari orang tua. Itu. Atau faktor genetik. Jadi pembahasannya DMP atau Dystropia Musculorum Progressiva. DMP merupakan gangguan pada otot yang menyebabkan kelumpuhan otot dengan massa otot yang menurun. Kondisi tersebut dapat memburuk seiring dengan bertambahnya usia. Penyakit ini tidak bersifat menular, tetapi dapat diturunkan. Nomor 6, kelumpuhan pada kedua anggota tubuh gerak bawah tubuh disebut A. Monoplegia, B. Triplegia, C. Tetraplegia, D. Diplegia, E. Paraplegia. Yang mana teman-teman? Nah, jika monoplegia ini satu gerak anggota tubuh ya teman-teman, jadi bukan. Apabila triplegia ini kelumpuhan pada kedua anggota gerak bawah atau anggota gerak atas. Seperti itu ya teman-teman. Jadi bukan. Lalu tetraplegia ini atau quadriplegia ini kelumpuhan pada 4 anggota tubuh. Ini juga bukan. Lalu diplegia ini kelumpuhan pada 4 anggota gerak tubuh, tapi dampak kelumpuhan pada kaki lebih berat dibandingkan dengan tangan. Jadi jawaban yang tepat adalah paraplegia ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah E. Paraplegia. Adapun pembahasannya, CP berdasarkan jumlah anggota badan yang mengalami kelainan atau luas jaringan otak yang mengalami kerusakan. Yang pertama ada monoplegia, yaitu kelumpuhan pada salah satu anggota gerak tubuh. Lalu yang kedua ada diplegia, kelumpuhan pada keempat anggota gerak tubuh. Dampak kelumpuhan pada kaki lebih berat daripada tangan. Atau dengan kata lain, dampak kelumpuhan pada tangan lebih ringan daripada kaki. Intinya lebih berat di kaki ya teman-teman. Lalu ada paraplegia, yaitu kelumpuhan pada kedua anggota gerak bawah tubuh atau kedua kaki. Jadi tangannya tidak ya teman-teman, ini yang dimaksud soal. Lalu ada triplegia, yaitu kelumpuhan pada kedua anggota gerak bawah dan satu anggota gerak atas. Lalu ada tetraplegia atau quadriplegia, yaitu kelumpuhan pada keempat anggota gerak tubuh. Jadi sampai di sini mudah-mudahan dapat diingat dan dipahami ya teman-teman. Monoplegia, diplegia, paraplegia, triplegia, dan tetraplegia atau quadriplegia. Nomor 7, jenis kelainan yang terjadi pada bagian tulang belakang yang ditandai dengan 1 atau 3 ruas tulang belakang yang terbuka dan tidak tertutup kembali selama proses perkembangan disebut A. Polio, B. Spina bifida, C. Myotonic atrophy, D. Bulbospinal, E. Facioscapulohumeral. Nah, ini tulang belakang ya teman-teman, tidak tertutup atau terbuka adalah B. Spina bifida atau SB. Penjelasannya, spina bifida merupakan jenis kelainan yang terjadi pada bagian tulang belakang yang ditandai dengan 1 atau 3 ruas tulang belakang yang terbuka dan tidak tertutup kembali selama proses perkembangan. Hal tersebut menyebabkan terganggunya fungsi jaringan saraf yang berakibat terjadinya kelumpuhan dan atau terjadi pembesaran kepala karena produksi cairan yang berlebihan atau hidrosipalus. Nomor 8, suatu infeksi pada sumsum tulang belakang yang disebabkan oleh virus polio yang mengakibatkan kelumpuhan dan pengecilan otot atau atrofi anggota gerak tubuh yang bersifat menetap disebut A. Facioscapulohumeral, B. Spina bifida, C. Polio, D. Cerebral palsy, E. Muscle dystrophy. Nah ini kita cermati teman-teman, disebabkan oleh virus polio. Jadi jawaban yang tepat adalah virus polio. Disebut polio ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Adapun pembahasannya, poliomyelitis merupakan suatu infeksi pada sumsum tulang belakang yang disebabkan
oleh virus polio yang mengakibatkan kelumpuhan dan pengecilan otot atau atrofi anggota gerak tubuh yang bersifat menetap. Nomor 9, kelumpuhan pada keempat anggota gerak tubuh. Dampak kelumpuhan pada kaki lebih berat daripada tangan. Atau dengan kata lain, dampak kelumpuhan pada tangan lebih ringan daripada kaki. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya teman-teman. Disebut A. Tetraplegia, B. Diplegia, C. Monoplegia, D. Paraplegia, E. Ataksia. Nah, tetraplegia ini apa teman-teman? Ini 3 ya teman-teman. Kaki 2, anggota gerak bawah 2, dan tangan 1. Jadi bukan ya teman-teman. Lalu diplegia. Nah, diplegia ini yaitu pada 4 anggota tubuh yang dimana anggota yang di bawah itu lebih berat daripada yang di atas. Nah, ini yang dimaksud soal ya teman-teman. Monoplegia ini hanya 1, lalu paraplegia ini hanya yang bawahnya saja. Ataksia ini jauh sekali tidak termasuk. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Diplegia. Nah, ini pun ada lagi penjelasannya teman-teman. CP berdasarkan jumlah anggota badan yang mengalami kelainan atau luas jaringan otak yang mengalami kerusakan. Yang pertama ada monoplegia, yaitu kelumpuhan pada salah satu anggota gerak tubuh. Lalu diplegia, yaitu kelumpuhan pada keempat anggota gerak tubuh, tapi dampak kelumpuhan pada kaki lebih berat daripada pada tangan. Atau dengan kata lain, dampak kelumpuhan pada tangan lebih ringan daripada kaki. Lalu paraplegia, ini kelumpuhan pada kedua anggota tubuh, gerak bawah tubuh atau kedua kaki. Triplegia yaitu kelumpuhan pada kedua anggota gerak bawah atau satu anggota gerak dan anggota gerak atas. Lalu ada tetraplegia atau quadriplegia, yaitu kelumpuhan pada keempat anggota gerak tubuh. Ini yang paling parah ya teman-teman. Nomor 10, pada usia berapa ciri-ciri MDP atau muscle dystrophy progressiva terlihat nampak jelas? A. Usia lebih dari 40 tahun, B. Usia lebih dari 30 tahun, C. Usia lebih dari 20 tahun, D. Usia lebih dari 10 tahun, E. Usia kurang dari 10 tahun. Nah, ini 40 bukan, 30 bukan, 10 bukan, yaitu 10 tahun, tetapi lebih dari 10 tahun ya teman-teman, bukan kurang, tapi lebih dari 10 tahun. Jadi jawaban yang tepat adalah D, usia lebih dari 10 tahun. Adapun pembahasannya, progresiva muscle dystrophy, jenis ini mengalami kelemahan otot yang cepat. Kelemahan otot dimulai pada otot tungkai bawah yang menjalar sampai dengan seluruh tubuh, sehingga peserta didik akan memiliki gerakan yang terlihat canggung, sulit naik tangga, dan sering jatuh saat berjalan. Pada peserta didik muscle dystrophy progresiva, usia lebih dari 10 tahun sudah mengalami kesulitan dalam berjalan. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.